Yang pertama yang beliau tuliskan adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menulis berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau tidak menulis yang pertama berpegang teguh kepada Kitabullah dan hadis Nabi, tetapi beliau menulis berpegang teguh dengan jalan yang ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada yang tahu kenapa? Karena hampir semua mengaku Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang Khawarij kalau ditanya juga mengatakan sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selain orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah juga mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang liberal pun juga mengatakan sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Bahkan orang-orang yang melakukan bid'ah itu juga kalau ditanya itu ada di dalam Al-Quran. Maka disinilah kecerdasan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menjelaskan berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu turun pada zaman sahabat. Hadis Nabi itu diucapkan di tengah-tengah para sahabat. Dan orang-orang yang menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah mengamalkan Quran dan hadis beliau itu adalah para sahabat. Maka yang pertama beliau tuliskan adalah berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin kita dapat memahami agama ini dengan benar tanpa berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka kalau kita mau memahami akidah, mau memahami ibadah, maka kita pahami dengan pemahaman para salafus soleh atau pemahaman para sahabat. Kita tidak bisa memahami agama ini tanpa mengambil dari pemahaman para sahabat Rasulullah. Ya, kita tidak bisa memahami ibadah ini tanpa mengambil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bisa saja memahami Al-Quran dengan pemahaman liberal. Orang bisa saja memahami Al-Quran dengan pemahaman Khawarij. Orang bisa saja memahami Al-Quran dengan pemahaman Mu'tazilah. Tapi kita lihat apakah dulu para sahabat memahami seperti itu? Kan tidak. Maka yang kita jadikan rujukan, nukilan adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat. Karena para sahabat itulah yang diberikan garansi oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa garansinya? Masih ingat saya pernah kutip di sini? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sebutkan apa? Orang yang Allah ridhoi dan mereka ridho kepada Allah itu adalah pertama as-sabiqunal awwalun. Orang yang awal pertama-tama masuk Islam. Yang kedua, orang yang Allah ridhoi adalah para muhajirin. Siapa lagi orang yang Allah ridhoi? Ansor. Kemudian siapa lagi? Orang-orang yang mengikuti mereka. Orang yang mengikuti as-sabiqunal awwalun, orang yang mengikuti muhajirin, orang yang mengikuti ansor. Itulah yang Allah ridhoi. Dan tidak mungkin kita semua yang hadir di sini menjadi as-sabiqunal awwalun. Karena faktanya kita lahir belakangan. Sehingga tidak mungkin kita jadi as-sabiqunal awwalun. Padahal untuk menggapai ridho dari Allah tadi, orang yang Allah ridhoi tadi pertama siapa? As-sabiqunal awwalun. Dan ini tidak mungkin. Yang kedua siapa? Muhajirin. Mungkin tidak kita jadi muhajirin? Tidak juga. Yang ketiga ansor. Mungkin tidak?
Tidak. Yang keempat, orang yang mengikuti mereka. Mungkin? Mungkin. Maka disinilah kita mengikuti mereka, mengikuti as-sabiqunal awwalun, mengikuti muhajirin, mengikuti ansor bi ihsan dengan cara yang baik. Walladzina taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maka kalau sudah mengikuti as-sabiqunal awwalun, muhajirin, ansor dengan cara yang baik, Allah firmankan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga untuk menggapai ridho Allah, kita berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini, hadis-hadis Nabi, tidak mungkin bisa kita pahami dengan pemahaman sendiri. Pasti harus kita pahami dengan pemahaman sahabat Rasul. Jadi harus kita pahami dengan pemahaman sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah contohkan ke teman-teman, masih ingat bahwa ada hadis Nabi yang menyebutkan mengenai sujud dengan 7 anggota badan, sab'atu a'dha, dengan 7 anggota badan. Coba kalau dipahami sendiri, sujudnya mesti jentir mengko. Kenapa? Ujung jari kaki ada 2. Kemudian lutut 2, berarti 4 kan? Telapak tangan 2, berarti 6. Kalau 7 batuk, jentir. Ya kan? Hidung jengat. Ternyata para sahabat ngitungnya batuk sama hidung itu 1. Jadi dihitung 1, tidak dihitung 2. Oh, begitu sahabat ngitungnya, ini 1. Meskipun ini 2, tapi dihitung 1. Dan begitulah sahabat memahaminya, menghitungnya 1, bukan dihitung 2. Coba kalau dipahami sendiri, jentir. Pripun, Pak? Ya, batuk etok. Maka ada di satu tempat, kalau ada yang kenal tolong silent. Di situ ada Pak Haji. Itu kalau sujud itu jentir. Kepalanya ditempelkan dan hidungnya tidak ditempelkan. Jadi kepalanya ditempelkan, hidungnya tidak ditempelkan. Dan saya punya kawan penduduk lokal di situ. Coba disampaikan, dikasih pemahaman. Begitu dikasih pemahaman, malah orangnya bertanya balik, kowe iki dong ora? Sujud itu 7 anggota badan, coba hitungan. Ya, terus dihitung. Ya, 7 anggota badan. Dihitung ujung jemari kaki kanan kiri ada 2, lutut kanan kiri 2, 4. Kemudian telapak tangan 2, 6. Kemudian bathuk 7. Lah nek karo irung berarti 8. Ngaji ora kowe iki? Oh, malah disalahke sing ngandani. Malah disalahke. Kenapa? Karena Pak Haji tadi memahami dengan pemahaman sendiri. Padahal para sahabat memahaminya gimana? La farqa bainal anfi wal jabin. Tidak ada perbedaan antara hidung dengan jidat. Ini dihitung 1, tidak dihitung 2. Nah, inilah pentingnya berpegang kepada apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi di dalam Al-Qur'an tentang masalah fajar. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai tampak jelas antara benang putih dan benang hitam. Nah, sampai jelas antara benang putih dan benang hitam karena fajar. Maka pada saat itu ketika ayat ini turun, ada pula yang memahami bahwasanya fajar itu
sudah nampak kalau benang putih dan benang hitam sudah tampak jelas. Kalau benang putih dan benang hitam sudah tampak jelas. Dan sampai hari ini masih banyak yang memahami begitu. Kalau benang putih, benang hitam belum tampak jelas, belum dianggap muncul fajar. Padahal maknanya bukan benang putih, benang hitam beneran. Maknanya adalah antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Karena begitulah sahabat memahami. Sehingga meskipun jenengan bawa benang hitam dan benang putih, ya tetap ora ketok nek jam semono kuwi. Ketok apa ora? Mboten. Posisi listrik mati lho. Mana benang hitam, mana benang putih itu tidak kelihatan. Gimana, Pak? Ya. Jadi memahaminya bukan benang beneran, dipahaminya apa? Fajar shadiq, fajar kadhib. Nah, itulah diantara contoh pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Ada. Dalam hadis Nabi disebutkan, saya pernah sampaikan ke teman-teman ini, Nabi itu menganjurkan ayyashfa'al adzan, menggenapkan adzan, wa yutirul iqamah, dan mengganjilkan iqamah. Coba kalau tidak dipahami dengan pemahaman sahabat, mesti komate lucu. Allahu Akbar, ganjil toh? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kok komanmu ngono? Kowe ngerti hadisnya apa ora? Suruh ganjil. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah kuwi genep. Baik. Itu namanya memahami dalil dengan pemahaman sendiri. Ternyata sahabat menghitung qad qamatis shalah itu dihitung satu. Allahu Akbar dihitung satu, tidak dihitung dua. Sehingga kalau dipahami sendiri ya tadi jadinya aneh, adzannya pun aneh. Kan di dalam adzan tadi menggenapkan adzan. Pas lafaz terakhir gimana? Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lu kok pindu? Dawuh Nabi genep kok. Itu tekstualis tanpa memahami bagaimana sahabat memahami. Jadi tidak bisa kita pahami dalil dengan pemahaman sendiri. Maka orang yang memahami dengan pemahaman sahabat itu tidak bisa disebut tekstualis, karena teks itu tidak sama dengan yang dipahami oleh para sahabat. Contohnya tadi, teks-teks tadi kalau hanya tekstualis tentu beda dengan yang dipahami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pula yang direkomendasikan oleh Nabi ketika beliau bersabda, sataftariku ummati, umatku akan terpecah belah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semua masuk neraka kecuali satu. Jadi semua masuk neraka kecuali satu. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah yang satu itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat. Jadi yang selamat itu adalah orang yang menempuh jalan hidup Nabi dan para sahabat. Yang disebut ahlu sunnah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin disebut ahlu sunnah tapi anti dengan sunnah? Disebut ahlu sunnah tapi anti sama sunnah, kan aneh. Ada orang yang menjalankan sunnah malah tidak senang. Masa disebut ahlu sunnah? Baik. Jadi penting bagi kita untuk berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting bagi kita. Dan ini pula
yang sering disebut sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi dan para sahabat, itu namanya bukan sunnah. Disebut sunnah Nabi karena jalan yang ditempuh oleh Nabi. Sunnah itu artinya apa? Sunnah itu kebiasaan. Sunnah Nabi itu artinya kebiasaan Nabi, tradisi Nabi. Disebut sunnah Nabi karena mengikuti kebiasaan Nabi, mengikuti tradisi yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah itu macam-macam. Tapi sunnah yang kita ikuti sunnah siapa? Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sunnah ini maknanya adalah kebiasaan atau tradisi, itu artinya yang kita ikuti adalah kebiasaan atau tradisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu saat wahyu itu turun. Karena mereka lah yang paling tahu saat wahyu itu turun.